Ya boleh. Sorry Ustaz, itu bukan rohen loh nih. Kalau rohen, orang menggadaikan barangnya, dia dapat uang. Kalau ini jaminan, lebih ke doman. Doman. Ya, Jadi maksud kalau ya doman itu artinya adalah tahammulul haqqi amman wa alaih. Tahammulul haqqi amman wa alaih itu apa? Jaminan atas sebuah hak terhadap satu muamalah yang dia sedang lakukan, utang piutang. Di jaminan itu boleh atas sebuah utang piutang. Atau apa Pak Man? Jadi DSN apa biasanya? Ya disebut wasikoh ya. Wasikoh itu doman. Wasikoh itu doman. Nah, karena ini istilah-istilah yang biasanya harus dikontemporerkan. Ya, wasikoh itu doman itu. Baik pemirsa El-Kalam yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita beranjak ke pertanyaan yang selanjutnya. Ustadz izin bertanya, bagaimana hukumnya di kampung saya ada orang sebutlah Pak A berhutang kepada Pak B. Sebagai jaminan, Pak A menjaminkan sawahnya ke Pak B dengan syarat Pak A masih diperbolehkan menggarap sawahnya. Apakah hal ini disebut riba? Bagaimana? kalau akadnya hutang, dan jaminan hutang itu yang menggarap sohibul tanahnya, yang memiliki tanah tersebut, saya kira sah-sah saja. Kecuali kalau menggarap itu justru yang menghutangi ini nanti jaro manfaatan yang masuk akibat situ. Ini sepeda yang saya pahami sebelum saya carikan makhot. Demikian. Al-Baqarah 283, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa in kuntum ala safarin wa lam tajidu katiban farihanum maktubah." Jadi jamaah sekalian, jamaah kalam kaum muslimin dan kaum muslimat rahimahullah, pertanyaan yang disampaikan kepada kami ini yang saya pahami dalam muamalah syariah disebut sebagai ron, yaitu apabila ada pihak A, nanti akan kita sebut sebagai rohin, bermuamalah dengan pihak B yang akan kita sebut sebagai murtahin. Pihak A meminjam sesuatu, berhutang, bisa harga barang atau yang lain kepada pihak B sebagai fasikoh, sebagai bahwa nanti utang saya akan betul-betul saya bayar, jaminan itikat baik ya, kalau kita mungkin bisa bilang seperti itu. Kemudian A, rohin, menyerahkan sesuatu, barang yang bernilai, mungkin bidang tanah, mungkin bahkan beberapa ulama menyebut ada kasus itu hewan, sapi, kambing, atau yang lain. Ini hukumnya boleh, hukumnya boleh. Sorry Ustaz, itu bukan rohen loh nih. Kalau rohen, orang menggadaikan barangnya, dia dapat uang. Kalau ini jaminan, lebih ke doman. Doman. Ya, jadi maksud kalau antum kemarin kalau tadi arah surahnya itu kalau saya dapatnya dia utang, sebagai jaminannya adalah tanah, surat tanah lah. Biasa kalau orang utang piutang kan di bank kan bisa ada jaminan. Jaminan itu bukan rohen, tapi doman, lebih ke doman. Wasikoh doman. Iya, hampir sama. Apa? Rohan itu Tidak. ada. Doman jaminan. Roman jaminan. Dari Tidak ada sini yang tidak dijaminan. doman itu artinya adalah tahammulul haqqi amman wa alaih.
tahammul haqqi aman wa alaih, yaitu apa? Jaminan atas sebuah hak terhadap satu muamalah yang dia sedang lakukan, utang piutang. Jadi hukumnya misalnya ya yuta baru fid dhaman ridho dhamin. Ya, kalau memang yang di sini biasanya lebih ke penjamin itu pihak ketiga ya. Tapi kalau ini dalam bentuk barang pun boleh. La tabra'u dhimmatun madmun illa ba'da an tabra'u dhimmatu dhaminihi. Jadi hal yang dijaminkan itu tidak akan terlepas sampai dia kewajibannya pun dilepaskan. Kalau tadi pertanyaannya itu antara dua. Kalau domain kan ada pihak ketiga memang. Ini itu domain itu bisa manusia, pihak ketiga bisa barang. Ini kan la tabra'u dhimmatu madmun illa ba'da an tabra'u dhimmatu dhaminihi. Fa in bari'at dhimmatu madmun bari'at dhimmatu dhamin. Ya ala kulli hal lah. Memang di sini dicontohkan ke orang ya, pihak ketiga ya. Tapi kalau yang surah yang gambaran yang ditanyakan tadi itu lebih ke doman, jaminan. Di jaminan itu boleh atas sebuah hutang piutang. Atau apa Pak Man? Yang di DSN apa biasanya? Ya disebut wasikoh ya. Wasikoh itu doman kan? Wasikoh itu doman. Nah, karena ini istilah-istilah yang biasanya harus dikontemporerkan. Ya, wasikoh itu doman itu artinya surat jaminan. Karena nggak ada utang piutang, aslinya kan nggak ada jaminan kan? Aslinya hukum aslinya utang piutang nggak ada jaminan. Tapi karena zaman fasad, zaman yang cari orang jujur dosa, kan pihak pertama yang mengutang itu butuh ada jaminan untuk meyakinkan bahwa orang ini akan mengembalikan utangnya. Itu bisa disebut wasikotul doman, dan itu boleh ya, tidak termasuk riba. Wallahu a'lam bishawab. Termasuk masih menggarap jaminannya itu, sawahnya itu juga masih boleh. Ya bisa untuk punya dia. Nah dijaminkan kan. Nanti biasanya surat. Jaminan ya betul. Nanti kalau sampai jatuh tempo tidak mau bayar hutang, akan ada negosiasi itu bagaimana. Kalau memang nggak mampu ya dijual jaminannya. Dijual jaminannya tadi untuk digunakan menutupi sebagian utang yang tersisa. Kalau masih sisa dikembalikan yang punya. Tuh. Ada lagi tambahan? Atas saya. Cukup. Memang hak pengelolaan pada dia. Justru kalau hak pengelolaannya di Yang utang. itu malah itu tadi. Yang memberikan hutang. Iya. Yang memberikan hutang. Iya. Ya. Memberikan utang. Alhamdulillah, insya Allah sudah jelas ya bagi Bapak atau Ibu penanya. Boleh ya. Dan kesimpulannya boleh, tapi masih menggarap jaminan yang sudah jaminan. Yang nggak boleh itu kalau yang menggarap itu malah yang Utani, memberikan hutang, hutang. hutang. Itu maksudnya riba ya. Riba. Korbin jaro manfaatan. Haram. Oke, baik, untuk pertanyaan ini sudah selesai, kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya. El Kalam.